siap, sudah ada mentornya. Ya, sudah, Pak. Oh ya, silakan. Izin share screen dulu, Pak. Ya, Ya, Pak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rois Mustafa selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Samsul Falak selaku coach. Yang saya hormati Bapak Abdul Ghafur selaku mentor dan Kepala KUA Ambarawa. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masruhan, asal instansi dari KUA Ambarawa, Kabupaten Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualis saya mengenai sosialisasi bahaya pernikahan dini KUA Ambarawa melalui media sosial dan langsung. Latar belakangnya yaitu baru-baru ini Kabupaten Semarang dihebohkan dengan jumlah permohonan dispensasi pernikahan dini yang sangat tinggi, yang jumlahnya hingga mencapai 100 orang, di mana di situ ada sebagian yang terdaftar di KUA Ambarawa untuk meminta adanya pernikahan dini. Kemudian lapisan isu yang saya ambil ada 5, yaitu yang pertama mengenai kurangnya sosialisasi bahaya pernikahan dini di KUA Ambarawa. Kemudian yang kedua masih kurangnya sosialisasi pendaftaran nikah secara online di KUA Ambarawa. Kemudian belum adanya digitalisasi data dan berkas perkawinan. Yang keempat, kurangnya edukasi pranikah bimbingan sehingga berdampak pada meningkatnya angka perceraian. Kemudian yang kelima adalah belum optimalnya layanan online dan media sosial di KUA Ambarawa. Penentuan core isu menggunakan analisis APKL, yaitu yang peringkat pertama, yaitu kurangnya sosialisasi bahaya pernikahan dini di KUA Ambarawa. Kemudian setelah itu juga menggunakan analisis yaitu USG, di mana core isu yang paling tinggi atau core isu yang paling menonjol untuk tahun ini adalah mengenai bahaya daripada pernikahan dini. Kesimpulan dari hasil analisis isu melalui pendekatan USG, maka kalau isu yang saya ambil adalah kurangnya sosialisasi bahaya pernikahan dini di KUA Ambarawa. Untuk kegiatan-kegiatannya yang pertama yaitu sosialisasi bahaya pernikahan dini di sekolahan. Tahapannya yaitu dengan konsultasi dengan mentor, kemudian berkomunikasi dengan pihak sekolahan, kemudian membuat materi seputar bahaya pernikahan dini, dan yang terakhir yaitu datang ke sekolahan untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Untuk kegiatan yang kedua yaitu sosialisasi bahaya pernikahan dini di masyarakat. Tahapannya yaitu konsultasi dengan mentor untuk perencanaan kegiatan sosialisasi, kemudian membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian membuat materi dengan baik dan melakukan sosialisasi di masyarakat. Yang ketiga yaitu sosialisasi menggunakan media sosial mengenai bahaya daripada pernikahan dini. Untuk yang keempat, yaitu membuat pamflet mengenai bahaya pernikahan dini atau membuat poster yang nantinya pamflet tersebut disebarkan di tempat-tempat yang strategis yang ada di masyarakat. Yang kelima, yaitu mengevaluasi kegiatan aktualisasi. Untuk mengenai jadwal kegiatannya, minggu pertama dan minggu kedua yaitu melakukan sosialisasi bahaya pernikahan dini di sekolah. Kemudian untuk minggu yang ketiga melakukan sosialisasi bahaya pernikahan dini di masyarakat. Untuk yang keempat yaitu fokus melakukan sosialisasi melalui media sosial yaitu berupa Facebook dan Instagram. Kemudian untuk minggu yang kelima yaitu menyebar poster atau pamflet yang menerangkan mengenai bahaya daripada pernikahan dini di tempat-tempat strategis yang ada di masyarakat. Kemudian untuk minggu yang keenam yaitu melakukan evaluasi hasil daripada aktualisasi. Untuk kegiatannya dan kendalanya, yang pertama untuk kegiatan sosialisasi bahaya pernikahan dini di sekolah, kendalanya adalah kurang antusiasnya siswa dalam mengikuti kegiatan. Dan antisipasinya nanti menggunakan metode yang menarik berupa ice breaking atau kuis-kuis bahkan penayangan video-video
di mana membuat siswa menjadi tertarik dan antusias. Kemudian yang kedua yaitu dengan melakukan sosialisasi di masyarakat, kendalanya yaitu banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya mengetahui mengenai bahaya daripada pernikahan dini. Kemudian antisipasinya adalah dengan mendorong kegiatan dengan berwawasan Islami dan memberikan pengetahuan mengenai pernikahan dini. Yang ketiga yaitu melakukan kampanye di media sosial. Kendalanya adalah kurang adanya minat mengikuti konten edukatif di media sosial. Nah, nanti antisipasinya adalah membuat konten-konten yang menarik, konten-konten yang kekinian agar masyarakat tertarik untuk mengikuti dan melihatnya. Yang keempat yaitu menyebarkan pamflet bahaya pernikahan dini, kendalanya yaitu penyebaran kurang merata di seluruh kecamatan. Karena Kecamatan Ambarawa itu termasuk kecamatan yang luas, jadi mungkin belum bisa merata. Lah nanti antisipasinya adalah dengan melibatkan beberapa penyuluh untuk membantu menyebarkan pamflet. Yang kelima yaitu evaluasi hasil aktualisasi untuk mengukur perubahan pemahaman masyarakat dalam waktu singkat. Antisipasinya adalah dengan membuat kuesioner. Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang ada di masyarakat umumnya di Kabupaten Semarang, terutama di Ambarawa. Pernikahan dini terjadi karena akibat pergaulan yang tidak baik dan minimnya pemahaman anak beserta orang tua tentang dampak pernikahan dini itu sendiri. Oleh karena itu, melalui rancangan aktualisasi ini, penulis sebagai bagian dari KUA Ambarawa berupaya melakukan pencegahan pernikahan dini dengan melakukan sosialisasi dan pembelajaran mengenai dampak dari pernikahan dini. Dalam hal pencegahan, banyak pihak yang ikut bertanggung jawab dengan melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah, dinas kesehatan, dan lembaga pendidikan masyarakat serta keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya silahkan Bapak Mentor 4 menit menguatkan. Di unmute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala washabihi wa wala amma ba'd. Perkenalkan, saya Abdul Ghafur, selaku Kepala KUA Ambarawa, sekaligus mentor dari peserta Latsar Muhammad Masruhan. Alhamdulillah, dengan adanya penambahan tenaga di KUA, saya yakin ke depan KUA dalam melayani masyarakat akan bisa maksimal dalam hal pelayanan di masyarakat, baik dalam pernikahan, penyuluhan, dan lain-lain. Karena saat ini di Ambarawa juga untuk penambahan SDM, ada penambahan dari penyuluh, dan tambah satu CPNS penghulu. Mudah-mudahan dengan adanya penambahan SDM ini menjadikan KUA Ambarawa yang notabene sebagai KUA eh, kota Ambarawa dan banyak permasalahan juga, karena nanti kalau banyak SDM berarti kita dalam melayani masyarakat bisa maksimal, dan itu yang menjadi tujuan utama bagi kami. Alhamdulillah dengan adanya penambahan ini, khususnya yang CPNS penghulu, Alhamdulillah bisa membantu kami nantinya dalam pelayanan, khususnya dalam pernikahan, khususnya dalam hal ini termasuk sosialisasi tentang pernikahan dini. Memang kemarin kita sempat dihebohkan yang di medsos tentang pernikahan dini yang diterima di Pengadilan Ambarawa. Karena Pengadilan Ambarawa itu, Pengadilan Agama Ambarawa itu kan dekat dengan KUA Ambarawa. Nah, imbasnya kelihatannya kami juga sempat kena imbas itu juga. Akan tetapi ya sudah, karena memang di masyarakat kalau sudah masuk medsos itu memang tidak bisa dibendung. Ya akhirnya ya kita dengan teman-teman kita mau mengkantor juga tidak bisa. Nah, karena itu kan Kabupaten Semarang bukan Ambarawa. Jadi kalau Ambarawa ada pernikahan dini tapi juga tidak banyak. Tetapi ini yang juga harus diantisipasi. Mudah-mudahan dengan viralnya eh,
permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Ambarawa ini bisa kita antisipasi semua KUA di Kabupaten Semarang, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan pernikahan dini ini. Alhamdulillah yang dilakukan oleh Muhammad Masrohan ini sudah kami apresiasi terkait dengan upayanya untuk membantu kami edukasi terhadap masyarakat terkait dengan pernikahan dini. Baik itu dari medsosnya, baik itu dari pamfletnya, dan juga kerjasamanya dengan penyuluh. Karena begitu masuk di Kawah Ambarawa sudah bisa klik dengan para penyuluh, sehingga kemarin ketika kita mengadakan bimbingan perkawinan, Mas Rokan juga sudah ikut walaupun sebagai yang menjadi bagian mendokumentasikan, ya, karena dilakukan oleh para penyuluh. Nah, kedepannya kami mohon mudah-mudahan dengan penambahan penghulu ini bisa membagi kekuatan kami dalam melayani masyarakat bisa menjadi lebih baik, menjadi pelayanan yang prima. Demikian dari kami selaku mentor dari peserta latsar Muhammad Masrufan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam Pak Rois. warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Moderator, Mas Muhammad Masrohan dan Pak Abdul Ghafur ya. Ini kalau di KUA Ambarawa ini kira-kira penyebab pernikahan dini ini apa nih Pak Mas Rohan? Penyebab yaitu Pak mengenai penyebab pernikahan dini ya Pak. Kurang pahamnya atau kurang adanya sosialisasi mengenai undang-undang pernikahan batasan usia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pak. Dan nanti di situ saya juga akan menyampaikan mengenai undang-undang itu agar masyarakat itu juga tahu bahwa sudah ada landasan yang mengatur mengenai batasan usia pernikahan. Tahun ini atau tahun kemarin jumlah usia pernikahan dini berapa di KUA Ambarawa? Saya tahunya mulai dari bulan Januari Januari sampai sampai hari ini terakhir itu kemarin ada 3 Pak. 3. Umur berapa itu? Umurnya sekitaran 17, ada yang 17, ada yang 16 Pak. 17-16 Nah, ya. kebanyakan Pak hamil duluan. Oke, ya. Ini kenapa saya tanya tadi ya, karena kan memang ada beberapa faktor biasanya. Yang pertama kalau di desa ini Ambarawa ini kan sudah lumayan kota ya sekarang ini kan. Itu kalau di desa memang orang tua itu kalau anaknya udah nikah udah lego, udah hilang bebannya satu kan gitu ya. Banyak karena faktor ekonomi mungkin. Jadi mereka ya mempercepat pernikahan anaknya itu walaupun belum mencapai umur minimal gitu kan. Nah, ternyata kalau di Ambarawa ini kan tadi ada faktor faktor M ya. Faktor X atau faktor M artinya eh, menikah karena ya karena apa itu? Menikah karena hamil duluan ya. Karena kecelakaan kan gitu ya. Karena kecelakaan. Nah, nanti faktor itu Pak Mas Rukan Iya Pak. itu yang ditekankan untuk materi sosialisasi ya. Iya Pak. Jadi bahaya bahaya tentang nikah dini dari sisi kematangan kematangan biologis maupun psikologis. Nah, itu ditekankan di materinya. Nah, kemudian untuk follower medsosnya KUA Ambarawa udah berapa ini? Nah, kalau untuk Facebooknya itu Mm-mm. sudah 900-an Pak. Facebook banyak ya. Ya, kalau Facebook Mm-mm. banyak Pak. Di Kalau Ambarawa untuk juga punya YouTube Pak. Nanti kan bisa buat oh, ada YouTube video-video. juga. Ada Pak. Mm-mm. Nah, ini kenapa dengan follower yang sudah banyak ini memang sebelumnya belum masif ya sosialisasinya Ya, ini? belum Pak. Belum. Belum. Belum dan mungkin untuk produksi kontennya masih belum bagus ya sebelumnya. Ya Ya. Pak. Nah, itu nanti yang digarap oleh Pak Mas Rokan ya, Ya, Pak. bahwa kontennya itu harus yang menarik ya. Dan memang kalau kalau apa namanya kalau itu bersifat edukasi ya yang bisa memberikan
kayak menakutkan gitu loh bagi mereka, kayak kayak nakut-nakutin. Misalnya kalau nikah dini ini nanti karena ekonomi belum mapan, ya toh, nanti bisa memberikan efek ya, kayak shock terapi Latsat, gitu lah, seperti latsat, itu. Nah, jadi kontennya diarahkan yang itu ya, sesuai dengan banyaknya kasus yang terjadi. Misalnya nikah muda karena kecelakaan, berarti kan karena pergaulan gitu kan. Ya, Pak. Iya. Jadi itu yang wajib di apa difokuskan nanti kontennya. Ya. Nah, kemudian kalau untuk agenda 3 dan agenda 2 ini berhubungan yang mana, Mas Rohan? Ini berhubungan yang mengenai Smart ASN dan manajemen ASN, Pak. Di sini Ya, itu yang agenda 2 yang agenda 2 apa? itu mengenai Smart ASN dan manajemen, Pak. Itu agenda 3. Agenda 3 Kalau agenda 2-nya yang berakhlak ini kira-kira yang mana yang yang berangkat bisa yang dicantolkan? berorientasi pelayanan, Pak. Berorientasi, terus apa lagi? Kemudian adaptif, Pak. Adaptif karena menggunakan media digital ya. Ya, Oke kemudian ya. juga kolaboratif, membangun kolaborasi Kolaboratif. Ya, dengan ini nanti tokoh-tokoh melibatkan masyarakat. penghulu juga ya. Apa penyuluh ya? Iya, Pak. Oke ya. Ya mungkin itu aja yang perlu saya tambahkan ya. Terima kasih Pak Baik, terima Mas kasih Pak Ivan. Rois, terima kasih Bapak Mentor dan Mas Ruhan. Silakan untuk diperhatikan masukannya. Dan selanjutnya Mas Zaki untuk Bapak Abdul Ghafur, Pak Mas Ruhan bisa live. Tapi Oh ya, sebelumnya Mas Ghafur bisa ini siap. record. Iya. Mas Ghafur, mohon maaf. Mas Zaki, nyun sewu Pak. Mas Zaki bisa record? Bisa, Bapak.